Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devon ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xinghui melesat ke arah Xiaoyan. Dia menggunakan 3 kristal merah yang bersinar di dadanya. Begitu dia muncul di sekitaran Xiaoyan, dia langsung melesatkan tinjunya dengan sangat luar biasa. Buar, cepat lepaskan armor dewa palsu milik dunia Taisu kami. Kamu tidak pantas untuk menggunakan itu. Tunggu dulu, bukankah hanya garis keturunan dari dunia Taisu saja yang bisa mengendalikan armor ini? Kenapa aku tidak diterima menjadi salah satu dari kalian? Jawab dari saya. Kalimat ini tentu saja membuat Xinghui sangat terkejut. Tinju Xiaoyan pun langsung mengarah ke arahnya. Buar, mereka pun akhirnya beradu serangan. Ledakan yang menyebabkan mereka berdua terpental ke belakang. Namun tidak satupun dari mereka terluka. Setelah Xinghui menstabilkan tubuhnya, meskipun dia memiliki banyak pemikiran di benaknya, dia tetap harus mengalahkan Xiaoyan terlebih dahulu. Apa rahasia yang sebenarnya dimiliki Xiaoyan ini? Xinghui sangat penasaran, karena dia bisa menggunakan armor dewa palsu. Mungkin setelah dia bisa mengalahkan Xiaoyan, maka kebenaran itu pun akan terungkap secara alami. Tinju Xinghui yang sudah terbungkus dengan kekuatan immortality pun langsung meraih ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan mampu memblokir serangan-serangan Xinghui ini. Meskipun serangan Xinghui sangatlah sengit, namun tidak ada satupun pukulannya yang bisa menyebabkan kerusakan kepada Xiaoyan. Kali ini aku ingin melihat apakah kamu bisa menghentikan seranganku, ucap dari Xinghui. Kekuatan yang terkandung di dalam tinjunya langsung melonjak dengan pesat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan tidak langsung melawannya, dia memilih untuk tetap bertahan saja. Dia ingin melihat apakah ada perbedaan pada armor dewa palsu Xinghui dengan miliknya. Pada saat berikutnya, Xinghui menggunakan kekuatan immortality-nya yang lebih kuat lagi untuk menekan Xiaoyan. Meskipun dia tidak memiliki skill bertarung apapun, di bawah kekuatan immortality yang absolut dari armor dewa palsunya, kekuatan Xinghui ini memang sangatlah kuat. Itu juga membuat Xiaoyan merasakan tekanan yang begitu merepotkan. Namun itu bukan berarti Xiaoyan bisa ditekan dengan sangat mudah. Dededuk. Bebek. Setelah serangkaian serangan yang kejam, Xinghui masih tidak bisa mematahkan pertahanan dari Xiaoyan. Hati Xinghui pun lalu terguncang. Dengan serangan yang baru saja dilakukannya, mustahil dia tidak bisa menembus pertahanan armor dewa palsu generasi pertama milik Xiaoyan ini. Tapi faktanya, Xiaoyan memang bisa menahan tinjunya, bahkan tanpa terluka sama sekali. Pada saat yang sama, ketika Xinghui dan juga Xiaoyan bertarung, puluhan ribu pasukan dari dunia Taisu sudah siap menyerang. Namun, para petarung dunia Taisu yang berdiri di depan dengan menggunakan 4 kristal merah di dadanya masih belum melakukan tindakan. Dan pasukan lainnya juga tidak berani untuk mengambil tindakan. Mungkin kekuatan fisik dari pengguna armor dewa palsu generasi pertama ini telah mencapai tingkat yang tinggi. Dan tidak mungkin lagi mengandalkan kekuatan armor dewa palsunya. Dan itu membuat pertahanannya sangatlah luar biasa, ucap dari pemimpin dunia Taisu yang melihat pertempuran Xiaoyan ini. Nona Zuyao, Tuan Xinghui benar-benar telah menemui jalan buntu kali ini. Bagaimana kalau kita membantunya saja? Ucap dari seseorang pria di belakang pemimpin pasukan dunia Taisu ini. Ternyata pemimpin mereka adalah seseorang wanita yang bernama Zuyao. Oh, apakah kalian ingin mengambil tindakan sekarang? Tanya dari Zuyao. Jika dilihat lebih dekat lagi, ada armor 507 di tangan Zuyao ini. Dan nomor ini adalah yang terkecil di antara puluhan ribu pasukan dunia Taisu. Namun pria di belakang Zuyao tiba-tiba tidak berani berbicara lagi saat Zuyao menatap ke arahnya. Tunggu sebentar, kita tidak perlu bertindak terburu-buru. Lebih baik kita mengamatinya saja terlebih dahulu, ucap dari Zuyao. Pertarungan antara Xiaoyan dan juga Xinghui tidak berlangsung lama.
Terlihat jelas bahwa di bawah pertahanan terus-menerus Giant, kekuatan tempur Xinghui akhirnya menurun dengan cepat. Karena mungkin dia telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan immortality di tubuhnya. Setelah kekuatan immortality-nya turun, tidak lagi bisa digunakan, tentu saja kekuatan tempurnya tidak akan mampu bersaing dengan Giant. Xinghui tahu bahwa kekuatan immortality di dalam armornya telah habis. Dan dia ingin menggunakan ini untuk mendapatkan momentumnya. Tetapi Giant selalu bersikap defensif. "Kenapa kamu selalu bertahan?" tanya dari Xinghui. "Maafkan aku yang hanya tahu cara bertahan saja kali ini," jawab dari Giant. Sebenarnya cara bertarung yang digunakan oleh Giant saat ini adalah memang sesuatu kelemahan bagi petarung-petarung dunia Taisho. Selama serangan mereka bisa ditahan atau dipatahkan, kekuatan immortality yang terkandung di dalam armornya pasti akan habis. Karena pertempuran seperti ini akan menguras kekuatan immortality yang ada di armornya. Orang-orang dari dunia Taisho menggunakan kekuatan immortality yang terkandung di dalam armornya. Maka kalau kekuatan immortality yang terkandung di dalam armornya ini habis, mereka sudah tidak bisa melakukan apapun. "Lebih baik kamu mati saja jika tidak mau melawanku," ucap dari Xinghui. Namun sepertinya Giant memanfaatkan momentum ini. Dia lalu mengangkat tinjunya dan menyerang Xinghui. Buar, pukulan Giant ini mengandung kekuatan dari tubuh immortal klon dewa asli. Tetapi pukulan itu juga tidak langsung meledakkan kepala Xinghui. Namun terlihat bahwa kepala Xinghui telah berputar 360 derajat. Seluruh tulang belakangnya telah terpelintir hingga akhirnya patah. Padahal menurut pemikiran Giant, pukulan itu bisa menghancurkan kepala Xinghui. Namun pertahanan armor dari dewa palsu milik Xinghui ini sepertinya memang cukup kuat. Meskipun Xinghui tidak terluka parah, armor dewa palsunya masih mampu untuk melindungi Xinghui dari kematian. Giant tidak menyerah sampai di situ. Dia langsung mengulurkan telapak tangannya untuk meraih Xinghui secara langsung. Dan dia mengerahkan tinjunya ke arah wajah Xinghui dengan bertubi-tubi. Kemudian Giant meninju pelindung wajah Xinghui. Dan lalu ada retakan yang muncul dari wajah Xinghui. Dia terus menghantamkan tinjunya ke arah kepala Xinghui. Buar. Zhou yang melihat pemandangan ini akhirnya tidak tahan lagi. Kemudian dia lalu mengangkat tangannya. Di saat berikutnya, ratusan pasukan dari dunia Taisho bergegas menuju ke arah Giant. Namun, saat ini sudah terlambat bagi mereka untuk bisa menyelamatkan Xinghui. Karena Giant mampu menerobos pertahanan Xinghui yang terluka parah. Suhu dari Heart Plant bisa membakar seluruh tubuh Xinghui menjadi abu dalam beberapa detik saja. Karena saat armor bagian kepala Xinghui ini pecah, Giant langsung memasukkan Heart Plant ke dalam tubuh Xinghui ini. Dan akhirnya tubuh Xinghui ini pun hangus menjadi abu. Pada akhirnya tubuh Xinghui yang berada di dalam armor dewa palsu ini pun musnah seutuhnya. Tapi yang membuat Giant ini sangat aneh, Xinghui juga ternyata sama dengan petarung-petarung dunia Taisho lainnya. Mereka semua tidak memiliki jiwa. Hal ini jelas tidak masuk akal. Karena hanya jiwa dan raga saja yang dapat membangun sebuah kehidupan. Namun mereka sepertinya memiliki suatu cara hingga mereka membuat seolah-olah memang tidak memiliki jiwa. Kenapa mereka tidak memiliki jiwa? Mungkinkah orang-orang dari dunia Taisho juga memiliki aturan untuk mengorbankan jiwanya sendiri? Gumam dari Giant di dalam hatinya. Kemudian Giant harus menghadapi ratusan sosok yang melesat ke arahnya. Tatapan mata Giant pun langsung tertuju pada armor dewa palsu milik Xinghui yang masih terbakar di depannya. Sama seperti sebelumnya, tanpa adanya tubuh pemilik, armor dewa palsu itu akan berubah menjadi cairan. Sialan, dia sepertinya tahu bahwa dia bisa mewarisi armor dewa palsu setelah memusnahkan pemiliknya. Tetapi dia seharusnya tidak bisa melakukan itu tanpa memiliki garis keturunan dari dunia Taisho, ucap dari Juyao yang melihat Giant sepertinya akan mengambil armor dewa palsu milik Xinghui. Dia memandang ke arah Giant yang sedang mengulurkan telapak tangannya dan mengambil armor dewa palsu milik Xinghui ini. Lalu armor dewa palsu itu pun berubah menjadi sebuah cairan. Melihat itu, Juyao pun langsung terkesan. "Semuanya cepat bunuh dia saja," ucap dari Juyao.
Hei, apakah kita juga harus bertindak sekarang? Ucap dari para binatang iblis yang melihat Xiaoyan sepertinya akan dikeroyok. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita memang harus membantunya. Namun, aku harus bilang bahwa wanita yang ada di belakang itu sangatlah kuat, ucap dari Jiuying. Apakah kamu pernah dipukuli olehnya? Tanya dari binatang iblis. Aku pernah disiksa olehnya dan hampir mati olehnya, jawab dari Jiuying. Tunggu dulu, disiksa sampai hampir mati? Kamu tidak perlu membayangkan adegan yang membuatku hampir mati itu, jawab dari Jiuying. Saat kedua binatang buas ini berbicara, Xiaoyan lalu menoleh dan menatap mereka. Sudah waktunya bagi kalian untuk mengambil tindakan sekarang. Jiuying tiba-tiba merasa tekanan yang kuat saat mendengar kata-kata Xiaoyan atau Xiaoyan berbicara kepada Jiuying. Hei, Xiaozu, bagaimana sekarang? Apakah kita harus segera bergerak? Sepertinya dia membutuhkan kita. Begitu Jiuying selesai berbicara, binatang iblis itu langsung menampar Jiuying. Buar, tidak peduli apakah kamu lebih tua atau lebih muda dariku. Tetapi jika dalam keadaan seperti ini, aku seharusnya adalah seniormu. Dan jangan memanggil namaku, ucap dari binatang iblis itu. Jika kamu ingin menyerang saja duluan. Setelah mengatakan ini, binatang iblis itu melihat ke arah Jiuying. Dia tidak membantahnya. Dan Jiuying pun langsung muncul di depan Xiaoyan untuk menghadapi petarung-petarung dunia Taisu yang bergegas ke arahnya. Lalu Jiuying segera membuka mulut besarnya dan menggigit mereka semua dengan sangat ganas. Gigitan yang tajam ini langsung merobek armor dewa palsu menjadi berkeping-keping, hingga percikan api pun berterbangan. Dan petarung-petarung dari dunia Taisu yang tergigit oleh Jiuying pun terbunuh di mulutnya. Gigitan keras semacam ini, meskipun tidak mengakibatkan kekuatan yang fatal, sudah cukup untuk bisa mematahkan tulang-tulang mereka. Jiuying berada di depan Xiaoyan saat ini, dan dia tidak terkalahkan. Sepertinya dia mampu untuk menerobos pertahanan dari orang-orang di dunia Taisu. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia langsung meraih cairan armor dewa palsu milik Xinghui. Zuyao dari kejauhan melihat pemandangan itu dan matanya benar-benar menunjukkan ekspresi keterkejutan yang sangat luar biasa. Dia benar-benar ingin melihat apakah armor dewa palsu milik Xinghui ini akan diambil alih oleh Xiaoyan sebagai tuan barunya. Karena bagaimanapun juga, jika dilihat dari gaya bertempur Xiaoyan ini, dia bisa memastikan bahwa Xiaoyan ini pasti 100% bukanlah seseorang dari dunia Taisu. Tapi entah bagaimana caranya Xiaoyan bisa mengendalikan armor dewa palsu yang hanya bisa dikendalikan oleh garis keturunan dunia Taisu saja. Zuyao pun terkejut, dan saat berikutnya dia menjadi lebih terkejut lagi karena dia melihat saat Xiaoyan menyentuh cairan yang dibentuk oleh armor dewa palsu milik Xinghui, cairan itu langsung bergetar hebat, lalu naik ke lengan Xiaoyan secara perlahan tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Dan akhirnya cairan itu menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi armor dewa palsu milik Xiaoyan. Dan armor dewa palsu milik Xiaoyan ini naik level menjadi armor generasi kedua. Tidak mungkin, armor milik Xinghui adalah armor dewa palsu generasi kedua. Keamanannya jauh lebih ketat lagi. Namun kenapa dia masih bisa untuk menggabungkannya? Akan lebih baik aku menunggu panglima tertinggi saja untuk mengambil keputusan tentang masalah ini. Masalah ini sepertinya tidak sepele yang aku kira. Jika dia bukan orang dari dunia Taisu, aku harus memeriksa jiwanya, lalu mencari tahu bagaimana cara dia bisa melakukan itu. Namun jika dia benar-benar orang dari dunia Taisu, maka aku tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Karena konsekuensi mengkhianati dunia Taisu akan lebih mengerikan daripada kematian untuknya. Gumam dari Zuyao di dalam hatinya saat melihat Xiaoyan ini berhasil menggabungkan armor dewa palsu milik Xinghui. Xiaoyan memandangi armor dewa palsu yang terlihat baru di tubuhnya ini. Dia lalu mengangguk merasa puas. Sedangkan untuk Zuyao, terlihat dia lebih marah lagi ketika dia melihat Xiaoyan merasa gembira dan puas. Sementara itu di sisi lain, ratusan pasukan dunia Taisu merasa panik saat mengepung Jiuying. Pasukan orang-orang dari dunia Taisu ini semuanya menggunakan kekuatan immortality sebagai serangannya. Selain itu, armor dewa palsu yang mereka gunakan juga bisa bersifat ofensif dan juga defensif.
Jadi masih sangat sulit untuk menghadapi ratusan pasukan dunia Taishu ini sendirian. Selain mereka yang mengepung Juying, ada juga beberapa yang sudah melewati Juying dan terus melesat ke arah Xiayan. Saat melihat pasukan dari dunia Taishu yang melesat ke arahnya, Xiayan langsung mengulurkan telapak tangannya dan mengambil pedangnya. Xiayan mencoba untuk berintegrasi dengan pedang Bang Huang Quanzong ke dalam armor dewa palsunya. Nyala api kembali menyala dan lautan api pun langsung menyebar dari tubuh Xiayan. Secara langsung, ini membuat bentuk 10.000 domain api, dan saat pasukan dari dunia Taishu ini melambaikan senjata mereka yang berada di domain itu, lautan api Xiayan pun sudah menyebar dan menghantam orang-orang dari dunia Taishu yang mendekatinya. Meskipun serangan dari pasukan dunia Taishu ini mengandung kekuatan immortality yang sangat besar, saat serangan mereka bertabrakan dengan serangan Xiayan, mereka langsung terlempar ke arah belakang. Beberapa senjata di tangan pasukan dunia Taishu juga terlihat patah. Setelah 3 tebasan Bang Huang Quanzong secara berturut-turut, 10.000 domain api pun tiba-tiba meledak. Otomatis itu semua membakar orang-orang yang berada di dalam radius domain api milik Xiayan ini. Setelah domain api itu meledak, sosok-sosok petarung dari dunia Taishu yang lainnya juga ikut terguncang. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi kekuatan Xiayan saat ini. Mereka semuanya dihempaskan oleh kekuatan Xiayan. Setiap serangan yang dilakukan oleh Xiayan merupakan penggunaan skill bertarung yang memang sangatlah berbeda dengan orang-orang dari dunia Taishu. Sekarang fondasi sumber gas energi yang terkandung di dalam tubuh Xiayan juga telah mencapai 40 miliar. Dan itu adalah sumber energi yang begitu mengesankan. Fondasi sumber gas sebanyak itu dapat sepenuhnya mendukung semua skill bertarung Xiayan saat ini yang dia kuasai. Sekarang Xiayan telah sepenuhnya menyadari bahwa kebebasan dalam penggunaan sumber gas, dia tidak perlu mempertimbangkan apakah sumber gasnya ini akan habis atau tidak. Karena memang skill-skill yang digunakan oleh Xiayan ini sebelumnya tidak begitu banyak menggunakan sumber gasnya. Selain fondasi sumber gas yang sangat kaya, fondasi sumber gas yang bernilai 40 miliar ini lebih bermanfaat bagi Xiayan karena dapat mempertahankan teknik pembentukan kehidupan dengan jangka waktu yang lebih lama lagi. Ini juga menjadi sangatlah penting untuk pertempuran Xiayan selanjutnya. Dia bisa mengintegrasikan tubuh dengan banyak klonnya, sehingga bisa membuat kekuatan tempurnya juga mencapai level yang lebih kuat lagi. Separuh pasukan dari dunia Taishu telah terpental ke belakang, dan sepertinya separuhnya lagi telah tewas atau terluka parah. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan assalamualaikum, semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.